Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wardu ani sahabah. Ya Rabbi wardu ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wardu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadu al-ibtida'u bis salam. Al-hadis. Pertama-tama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami semua taufik dan hidayah sehingga kami semua bisa melaksanakan apa-apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami semua meminta, ya Allah, minta iman dan Islam yang kuat dan kokoh sehingga tidak tergoyahkan oleh apapun. Sehingga kami semua menghadap Allah, keluar dari dunia ini membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat sopan santun, sifat menghargai orang lain, itu adalah satu kelakuan, satu akhlak, satu perbuatan yang amat dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu inilah yang menjadikan, yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sangat sulit, sangat berat, sangat susah untuk kita bisa bertawadhu. Kenapa? Karena
pekerjaan, sifat tawadhu itu adalah suatu sifat, suatu pekerjaan, suatu amal yang sangat dahsyat dan sangat besar pahalanya. Bahkan ribu-ribu, mungkin berjuta-juta orang yang hancur, orang-orang terdahulu, oleh karena tidak adanya sifat tawadhu, yang ada adalah sifat takabur, sombong, merasa diri lebih hebat, lebih gagah, lebih kuat, lebih pintar. Inilah umat-umat terdahulu berjuta-juta hancur oleh karena sifat perbuatan itu. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang gagah bukan karena hebat gulatnya, bukan hebat karena adu jotosnya, adu kelit, adu silat, dan sebagainya. Tapi orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang istimewa adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Subhanallah. Jadi biasakan supaya kita benar-benar bisa bertawadhu. Pertama, kita merenungkan keagungan Allah dan merenungkan kelemahan kita, satu. Dan kedua, kita selalu ingat, selalu menghayati hadis Nabi yang tadi yang Al-Fakir bacakan. Irra'su tawadhu al-ibtida'u bis salam. Jadi kita membiasakan mendahului orang mengucapkan salam. Jadi jangan nunggu orang mengucapkan salam ke kita. Jadi biasakan kita yang mendahuluinya. Memang ada aturan gimana? Ya ada aturan begini. Jadi sebaiknya kalau kita merasa lebih rendah, kita lah yang pertama. Itu peraturannya. Jadi kita harus menghormati. Yang perlu kita hormati, kita ucapkan salam pertama. Atau misalkan kita lagi jalan kaki. Ada orang yang lagi duduk. Jadi kitalah yang pejalan kaki yang seharusnya lebih awal. Afdol. Tahu kita misalkan lagi naik kendaraan. Ya kita afdol. Mengucapkan salam atau menanya kepada orang yang jalan kaki. Atau kita sedikit, kita 4-5, ada orang yang banyak. Kitalah yang pertama mengucapkan salam kepada mereka-mereka. Seperti itu. Aturannya, keafdolannya, tapi tetap kalau kita mendahului salam itu tidak apa-apa, bagus. Cuman peraturannya, susunannya seperti itu. Jadi kita supaya tersusun seperti itu. Jadi yang intinya jangan sampai kita ketemu orang baud aja, tidak nanya, tidak salam, tidak apa, jangan. Jadi di Islam diajarkan kita untuk selalu beramah tamah, selalu menyapa kepada siapapun yang ketemu dengan kita. Makanya sudah Al-Fakir sering katakan, kita cintai yang lebih bawah, lebih muda, lebih dari kita. Jadi dia lebih muda dari kita, ya kita sayangi, kita cintai. Yang sebaya dengan kita, yang setaraf, kita muliakan. Yang atas daripada kita, yang lebih tua daripada kita hormati. Itulah aturannya seperti itu. Jadi kita beragama Islam, jangan kita lepaskan seperti akhlak-akhlak yang kayak begini. Ini adalah didikan, aturan yang harus kita terapkan sehari-hari. Semoga kita bisa melaksanakannya, bisa mengerjakannya, bisa mengamalkannya, sehingga bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti Nabi, insya Allah kita mendapat syafaat udma
nanti di akhirat. Dari Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Al-Fakir langsung aja ke acara inti. Al-Fakir mau berbagi, mau mengijazahkan satu ilmu. Ilmu ini memang berguna sekali. Ya, sekali lagi Al-Fakir ini berbicara menerangkan di area Al-Hikmah. Kalau di kampung kita misalkan, atau di kantor kita, tempat kita kerja misalkan, atau dimanapun tempat, ada orang yang membuat tidak benar, membuat tidak baik, atau meresahkan, atau jahat, atau gimana. Wah, kita misalkan nih, wah kita di kantor nih, tapi orang ini di kantor kayaknya meresahkan, terus selalu membuat fitnah, selalu membuat keonaran. Tapi kalau kita mau bicara langsung, nggak berani. Karena dia memang misalkan lebih gagah daripada kita. Lebih kuat, lebih segalanya lah. Ini ada ilmunya, jadi kita melalui ilmu. Jadi ilmu ini kita praktekkan, orang itu akan pergi sendiri. Tidak betah di tempat itu. Ini wiridnya tulis. Tapi Al-Fakir pesan, jangan dipergunakan yang tidak baik. Yang tidak baik, kita tidak senang kepada seseorang, langsung pasang ilmu gini supaya pindah, supaya keluar dari tempat itu. Jangan. Jadi ini kita yang dipakai ukuran, yaitu adalah kemaslahatan atau agama. Jadi, wah ini menurut agama nih, orang ini sebaiknya nggak ada di sini nih. Atau wah, menurut agama nih, orang ini kayaknya nggak usah berada di kantor ini nih. Harus keluar, pindah dari sini. Jadi, kita yang dipakai acuan adalah kemaslahatan. Jangan yang dipakai acuan adalah nafsu. Kalau yang menjadi acuan nafsu, ya Al-Fakir tidak ridho. Jadi ini Al-Fakir mengijazahkan apapun ilmu di dalam area Al-Hikmah adalah tujuan Al-Fakir untuk kebaikan. Tulis dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Nabiullah Hadir alaihi salam, wa khususan ila hadrati Nabiullah Sulaiman alaihi salam, wa khususan ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Mansur Cikaduan Banten, wa khususan ila hadrati Sayyikhi wa Ustadzi Sayyid Asdamiruha Afghanistan, wa khususan ila hadrati Sayyikhi wa Ustadzi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Itu hadaratnya, hadiahnya, baru ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khuz biyadi qallat khilati adrikni. Ini dibacanya 777. Ini namanya sholawat mukhatab. Terus ditambah Allahumma manjilal kitabi wa majriyas sahabi wa hajamal ahjaba wa hajamal ahjaba wa hajamal ahjaba 7 kali. 7 kali wa hajamal ahjaba. Kalau tidak 7 kali, 9 kali atau 3 kali atau 5 kali, yang penting ganjil. Terus wahjumuhum wangsurna. Ini dibacanya 1000. 1000 dari mana? 1000 dari Allahumma manjilal kitab. Dari Allahumma manjilal kitab sampai wangsurna itu dibacanya 1000. Cuma lebah wahjumuhum itu dibacanya 3 kali aja lah. Kalau 9 atau 5 kebanyakan. Jadi ini karena 1000. Jadi dibacanya dari
Allahumma manjilal kitabi sampai wangsurna itu dibacanya 1000 kali. Cuma pas kalimat wahjumuhum itu dibacanya 3 kali. Terus ditambah ya Jabbar ya Kohar 4444. Itu. Ini selama puasa ini puasanya yang Al-Fakir dapat ijazah ini 19 hari. 19 hari. Nanti kalau sudah kita puasain, sudah kita tebus, sudah kita riadhohin, sudah kita amalkan untuk memakainya. Caranya, wah ini di kantor nih ada orang yang brengsek banget nih. Pengacau, tidak nyaman ya seluruh pegawai. Karena ada orang itu selalu membuat fitnah, membuat keonaran, membuat kerugian, sedangkan dia orang kuat, kita tidak bisa berkutik dengan secara nyata, ya kita cari tanah kuburan. Tapi tanah kuburan enggak sembarang kuburan, jadi kuburan orang yang meninggalnya itu orang yang meninggal disambar petir. Orang kan ada orang yang mati disambar petir, sebabnya cengker sambar petir kan mati, dan itu kan dikubur. Itu ambil kita tanahnya dari 4 penjuru, kan juru 4 kita panggil, diambil juru pojok ya kalau bahasa Indonesia. Jadi 4 pojokan diambil, jadi langsung kita bacakan itu tadi. Salat muhtab itu as-salatu wa salamu ala sayyidina Rasulullah khutbiyadi qala silat adiknya 777 maaf. Terus Allahumma manjilal kitabi sampai wangsurna 1000. Terus ya Jabbar ya Kohar 4444. Tuh, terus itu kalau sudah dibacaan, sudah habis, sudah dibaca ini. Udah habis, beres maksudnya. Kita tiupin langsung di tatafal, diludahin sedikit. Ya, asal gini aja. Begitu aja, jangan pakai banyak ludah gitu. Ini menjawab tatafal. Jadi setelah beres begitu, terus kita sebarkan atau awurkan di tempat yang orang itu ingin pindah atau ingin keluar dari tempat itu. Sebarkan di empat penjuru sama. Tapi kita mulai dari pojok depan yang kiri. Ini depan kan ini depan seperti ini. Berarti yang kiri berarti sebelah sini. Jadi kita mulai diawur di sebelah kiri ini. Sambil kita ngawur, sambil nenjerag tanah 3 kali gitu. Tapi sambil ngomong gini, keluar. Maksud keluar kita, keluar pindah dari tempat itu. Kalau bahasa Sunda, minggat. Jadi setiap kita menghambur, kita tenjerag tanah 3 kali sambil bicara, keluar dari sini. Terus kita aur keliling gitu, 4 pojok, langsung pojok depan kanan, langsung pojok belakang kanan, langsung pojok ke kanan, pertama dari kiri lah, langsung kanan, langsung ke depan kanan. Setiap kita menghamburkan, kita tenjerag tanah 3 kali sambil mengucapkan, keluar kamu dari sini. Keluar kamu dari sini, keluar kamu dari sini. Kan itu nenjeragnya 3 kali. Setiap nenjerag kita bilang begitu, keluar kamu dari sini. Jadi kalau memang untuk mengeluarkan dari rumahnya, kita di rumahnya, di 4 pojokan rumahnya, di belakang, di depan. Kalau misalkan di kantor, ya tempat dia di kantor atau kantor kita sendirilah di depan kantor yang kiri, langsung keliling sampai ke depan kantor yang kanan. Insya Allah orang yang kita maksud tidak akan betah. Pasti dia akan pergi, akan keluar dari tempat itu. Ini sekali lagi Al-Fakir pesankan, jangan dipergunakan untuk kejahatan. Kejahatan bagaimana? Ya kita asal enggak senang aja sama orang, udah jangan ada di sini orang itu. Langsung kita perbuatin seperti itu dosa, enggak boleh. Jadi kita yang dipakai acuan adalah bukan nafsu, tapi yang kita dipakai acuan adalah agama atau kemaslahatan.
orang pengacau, orang meresahkan, orang merugikan, orang memecah belah misalkan. Ya pokoknya orang jahat aja. Silahkan dilakukan seperti itu. Atau kita keluarkan dari tempat itu. Daripada dia berbuat yang tidak benar. Tapi Al-Fakir sekali lagi, jangan yang menjadi acuan nafsu kita. Karena kalau yang tidak diridhoi agama atau salah menyalahi menurut agama, Al-Fakir tidak ridho lillahi ta'ala. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi ini Al-Fakir ijazahkan ini kepada siapapun yang mendengarkan suara Al-Fakir ini, ya jelas tujuannya untuk kebaikan. Itu yang bisa Al-Fakir haturkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah diberi kemanfaatan, kemustajaban, kematian, keampuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian. Terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.